Makanya kenapa Finlandia kualitas pendidikannya rata? Karena semua sekolah sama. Tidak ada SMP favorit atau SD favorit. Itu Kang, saya paling jengkel kalau udah denger istilah sekolah favorit. Jangan-jangan itu karena mungkin DNA kita sudah Kenapa Kang? sudah terhipnotis oleh gaya feodalisme. Mengakar gitu kan ya? Feodalisme. Ya, ya. Belanda yang menganggap lain inferior Iya. dan aku itu superior. Kurikulum merdeka. Kalau sekarang kurikulumnya merdeka, berarti selama ini kita berada di dalam kurikulum penjajahan dong. Tapi kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan setia siniar Langgam Pustaka, balik lagi bareng saya Agus. Dan kali ini saya sudah berhadapan-hadapan dengan seorang kakak ya, kalau menurut saya pribadi kakak atau guru lah untuk anak-anak muda di Tasik tuh. Saya perkenalkan aja langsung Kang Fudu Abdul Rahman ya Kang, betul? Oke. terima kasih Kang Bro. Siap Kang. Terima kasih Kang sudah mau main ke Langgam nih Kang. Ya. Langgam setelah pindah kantor mungkin baru sekarang Kang ya, baru pertama kali. Dulu terakhir di PDK. PDK itu. Iya, itu masih yang berapa, 2 sekat lah. Langgam 2 sekat. Oke Kang Pudu, kita ngobrol-ngobrol santai aja Kang ya. Siap, Ngobrol-ngobrol santai. Banyak hal sebenarnya Kang yang mau saya bukan tanya, diskusikanlah bareng Kang Pudu. Karena banyak konsep-konsep berpikir Kang Pudu yang jujur saya kagumi gitu Kang. Berusaha jujur, kalau kata Kang Pudu mah, berusaha jujur terhadap realita. Pertama kenal tuh saya dengan Kang Pudu tuh tahun 2018 kalau nggak salah Kang. Yang buku bukan? Yang buku saya minta apa dulu pendapat Kang Pudu tuh dari puisi-puisi saya. Dari situ kenal. Kang Pudu juga selain berkegiatan di komunitas, di organisasi, juga mengajar Kang ya? Mengajar di SD Perumnas Cisalak. SD Perumnas Cisalak. Oke. Yang mau saya diskusikan hal pertama nih Kang. Kang Pudu memandang konsep literasi itu gimana sih Kang sebenarnya Kang? Oke. Yang awalnya tadi saya masih mengajar di SDN Perumnas Cisalak. Masih sebagai tenaga pendidik di sana. Cuma sejak awal saya melihat pendidikan itu dari cara menilai anak-anak gitu. Bahwa orang dewasa kan membuat kurikulum, membuat silabus, RPP. Tapi pernah tidak mengawalinya dari anak-anak yang oleh guru, oleh kita itu dibaca terlebih dahulu gitu. Mungkin kalau hari ini istilahnya tuh diferensiasi gitu. Nah, kalau menurut saya sejak 2009 saya lebih melihat anak-anak yang terlebih dahulu di kelas itu kemungkinan kecenderungan musikalitasnya tinggi misalkan, ya berarti angkatan itu kita garap di segi musikalitasnya, prosesnya sampai ke produknya gitu. Kalau linguistiknya tinggi ya linguistik gitu. Jadi yang tadi musikalitasnya tinggi sampai bikin album lagu anak misalkan, terus kalau yang linguistik bikin buku atau bikin cerpen, puisi dan lain sebagainya, tapi dibukuin jadi produk. Terus kalau kinestetik bisa ke peran, bisa bikin film dan lain sebagainya. Itu sih sebetulnya proses kreatif konteks anak ya. Bagaimana memetakan intelijensi potensi mereka, dan kita mulainya dari potensi mereka. Sekalipun ada anak autis misalkan, ya kalau anaknya memang punya kecenderungan pada kecerdasan tertentu, ya kita gali. Karena pasti ada potensinya sendiri-sendiri ya Kang ya. Sejauh yang Kang Pudu temukan nih. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin menciptakan gagal. Tidak mungkin menciptakan gagal. Setuju. Apapun makhluknya gitu, termasuk manusia, termasuk bayi, dengan keadaan apapun. Bahkan orang di sekitarnya, justru orang dewasa itu harus ya membela gitu, selemah apapun.
guru membela murid-muridnya selemah apapun. Iya. Dan di atas guru apalagi ya bela gurunya gitu. Kecuali kriminal. Iya. Terus yang bela gurunya siapa Kang kalau gitu? Ya mestinya para pemangku kebijakan semacam kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada pengawas, ada kasih kabid di dinas gitu. Jadi kita harus sibuk bersekutu untuk membangun SDM Indonesia di masa depan. Atau kita ada di Tasik ya sibuklah dengan hal itu. Jadi tidak sibuk dengan kita hari ini menguasai siapa dan lain sebagainya. Tapi wajah aslinya sekarang kan banyaknya justru yang tadi disebutin oleh Kang Pudu sendiri tuh. Jadi problem utamanya di mana tuh? Saya pikir kita harus kembali ke humanisme dulu. Nah, jadi kalau si guru tadi melihat murid itu manusia yang sedang mau belajar dan memang sedang proses belajar, kenapa harus dihukum misalkan? Kenapa prosesnya ada hukum dan reward? Padahal dalam proses belajar tuh menurut saya tidak perlu hukum dan reward. Kalau hukum dan reward itu termasuk penjara gitu. Ya apa bedanya dengan penjara? Iya, jadi tahanan terbaik misalnya ada reward. Ya gitu. Anak-anak tuh kan mungkin menurut orang dewasa salah, tapi menurut dia karena belum tahu itu salah, ya maka di sanalah proses belajarnya gitu. Nah orang dewasa di sana bukan berarti harus menghukum. Menurut saya, misal nih, kayak Agus di waktu SMA telat nih, gerbang ditutup. Ditutup. Terus kalian kemana? Terus siapa teman kalian? Terus siapa yang mendengarkan segala macam permasalahan? Keluhan ya Kang. Terus apakah misalkan pihak sekolah juga tahu alasan kesianganmu gitu? Yang logis misalkan karena memang bantu keluarga di pasar atau dan lain sebagainya. Atau malah sekalipun kenapa mereka tidak difasilitasi yang lebih literat misalkan? Menghuni perpustakaan atau sebagai bentuk punishment-nya gitu Kan? Enggak dianggap punishment. Menurut saya sih tidak perlu ada punishment Ya justru saya juga khawatir kalau memang kemudian misalkan nih terlambat kesiangan, terus ke perpustakaan. Nah perpustakaan jadi dianggap sebagai tempat hukuman. Ngeri. Nah harus mencari jembatan atau bridge yang menganggap anak tuh murid, ya human gitu, manusia gitu, yang mereka sedang tumbuh kembang dan perlu orang dewasa yang telinganya dipersembahkan untuk mereka menjadi teman dengar, menjadi teman curhat lah gitu, ngobrol dan sebagainya. Karena proses belajar yang genuine pada akhirnya di sana. Ketika si guru jadi human, ketika si anak jadi human. Gitu. Jadi antara murid dan guru itu sudah melepaskan atribut-atribut di belakangnya Kang ya. Itu dan akhirnya atmosfernya itu akan terbangun dan positif vibes gitu. Ya kerasa sendiri. Zaman sekolah dulu SMA lah misalkan. Agus keluar SMA bingung apa enggak? Bingung Kang. Berarti selama sekolah Agus itu tidak dibantu untuk mengenal diri sendiri, menggali diri sendiri. Mungkin mau bekerja juga kemana, ke perusahaan mana, bingung. Karena potensi saya di mana gitu. Tidak menemukan potensi setelah lulus sekolah. Jangankan bekerja, nyari jurusan aja bingung kan. Nah, saya berharap dan berpikir di mana ini lokus yang bisa, misalkan Agus ketika di SD ini minatnya ke main bola misalkan, terus apakah didukung oleh lingkungan sekolah, rumah, terus berubah lagi di SMP jadi ingin menjadi seorang gitaris misalkan di musik, berubah lagi di SMA jadi nulis ekonom misalnya, atau nulis di sastra gitu. Siapa yang mewadahi gitu Kang ya? Mewadahi. Sementara sistem sama rata tuh semua Kang. Nah anehnya ketika ujian anak-anak tuh selalu diberi soal yang sama. Dan padahal kita semua tahu bahwa semua anak diciptakan dengan beragam, berbeda. Tapi kenapa selalu diberi soal yang sama? Ini mungkin PR Indonesia untuk melihat SDM, calon SDM yang kedepannya mengelola negara ini berdasarkan kecerdasannya gitu. Kang, balik lagi tadi antara misal saya tertarik nih dengan ucapan Kang Pudu tadi. Ketika anak misalnya kesiangan dengan alasan-alasan logis gitu.
Sementara sekolah tidak seolah-olah menutup kuping dengan alasan-alasan anak-anak. Apakah realita pendidikan kita sekarang justru semakin jauh dari realitas sosial? Kalau melihat kasus tadi, meskipun si anak-anak ini kesiangan dan kemudian gerbang ditutup, toh nggak ada temannya juga kan di luar gerbang sekolah itu. Kalau begitu sekolah menjadi eksklusif. Yang harapannya kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bagaimana lingkungan pendidikan hari ini itu inklusif. Bagaimana memberi ruang apapun, siapapun untuk membangun ekosistem pendidikan di sana menjadi lebih beragam, menjadi lebih berwarna gitu. Nah kalau gaya, meskipun kesiangan sebuah kesalahan gitu, tetapi ada latar belakangnya dulu kan, kenapa hal itu terjadi gitu kan. Dan rata-rata itu selalu dijustifikasi sebagai kesalahan maksudnya gitu. Betul. Padahal pendidikan itu tidak semencekam itu gitu. Di pikiran saya Kang, SMP SMA menjadi kesiangan gara-gara hal yang tidak diinginkan itu sebegitu mencekamnya Kang. Ya, dan ini bukan persoalan ini ya apa membenarkan soal kesiangan, tapi lebih di luar itu ya. Makanya kenapa anak-anak itu lebih sering merasa nyaman di warung misalkan. Ya mungkin si Bi Amin atau Mang Amin lebih mendengarkan barudak mungkin daripada saya sebagai guru misalkan. Yang selalu salah hukum dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka pun tidak sempat atau tidak keburu untuk menunjukkan dia tuh punya sesuatu, dia tuh punya something. Dan saya lebih percaya semua orang punya something itu. Masalahnya orang di sekitarnya itu peka apa enggak gitu. Memahami Agus misalkan, memahami Agus dan mengenali kecenderungan Agus ke mana nih, kecerdasan yang mana nih. Kalau menurut saya di dunia anak, di dunia siswa, di dunia murid dan di dunia guru, seandainya guru pun diperlakukan seperti itu juga, ya menurut saya juga tidak akan berkembang. Kalau gurunya misalkan nih ditakut-takuti, kamu kalau ini kebijakan seperti ini dan kalau tidak sesuai dengan ini, kamu akan naik pangkatnya, nilainya kurang misalkan. Nah itu Kang, berhubungan dengan ekosistem yang tadi kita obrolin. Kalau mau membangun sebuah ekosistem, tapi wajahnya hari ini itu guru terlalu diberatkan masalah ya tadi perangkat-perangkatnya itu, sehingga guru tuh nggak dianggap merdeka gitu Kang. Sebetulnya kalau melihat kurikulum merdeka ya, usaha sistemnya sih sudah ada. Cuma mungkin karena ini tiap ya mau tidak mau kita harus sebut juga tiap ganti menteri kan ganti kebijakan, ganti kurikulum dan lain sebagainya. Terus di mana titik yang tidak akan berubah atau goyah gitu? Menurut saya, makanya saya berharap suatu hari ada menteri yang kalau bikin kebijakan atau kemudian jadi kurikulum, jadi peraturan menteri, dia mendengar dulu guru. Di pelosok ya, di pulau terluar misalkan, dengerin dulu guru sampai dari pelosok sampai ke tengah kota, ibu kota misalkan, persepsi guru itu seperti apa, praktik baik pengalaman mereka tuh seperti apa di lapangan, dan kemudian orang-orang pintar di sana, di atas sana memikirkan itu. Jadi tidak memberikan dari atas tiba-tiba ke bawah. Kan belum tentu kontekstual gitu kan. Nah makanya dunia atau ekosistem pendidikan ini mestinya harus memperkuat gurunya. Jadi guru ini diberi semacam bukan kebebasan tapi lebih pada trust. Kepercayaan pada guru. Bagaimana seorang guru misalkan dalam satu hari dinilai istilahnya tuh SKP atau apa untuk naik pangkat jabatan itu kan tidak merepresentasikan ketika dia berhadapan dengan murid, sangat tidak Kang itu Kang. Dalam satu hari itu kan ada penilaian tuh ada penilaian terus hasilnya itu cuma satu hari itu kan. Ya sama ketika anak-anak juga ujian gitu. Jadi penilaian yang seperti apa yang menurut saya ideal ya lihatlah kreativitasnya gitu, lihatlah pengabdiannya.
mungkin si guru itu pernah kesiangan, misalkan di tengah jalan dia tiba-tiba atau terjatuh atau bertemu dengan seorang anak pemulung, ketika ditanya misalkan oleh si guru ini, kamu ayahnya siapa nggak tahu, kamu ibunya siapa nggak tahu. Kan kalau manusia udah di titik kemanusiaannya, dia akan terpanggil untuk bagaimana memperlakukan anak ini. Kemudian dia punya kewajiban untuk ke sekolah, akhirnya kesiangan. Mungkin di sekolah ditunggu oleh kepala sekolah yang kalau humanismenya tinggi, ya syukur gitu. Ya tidak akan tiba-tiba disalahkan, pasti ditanya dari mana dulu, atau membawa anak itu ke sekolah itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mestinya terjadi di sekolah-sekolah kita. Jangan sekolah A merasa citranya tinggi daripada sekolah B, C, dan lain sebagainya. Kalau begitu, pendidikan berarti tidak rata. Hanya eksklusivitas lagi dong, Kang? Itu. Makanya kenapa Finlandia kualitas pendidikannya rata? Karena semua sekolah sama. Kualitas pendidiknya, fasilitasnya, dan lain sebagainya itu rata. Tidak ada SMP favorit atau SD favorit. Itu Kang, saya paling jengkel kalau udah denger istilah sekolah favorit. Jangan-jangan itu karena mungkin DNA kita sudah Kenapa, Kang? Sudah terhipnotis oleh gaya feodalisme. Mengakar gitu kan feodalism. Belanda yang menganggap lain inferior. Dan aku itu superior. Dan akhirnya itu sampai DNA kita sekarang masih belum lepas juga. Jika penjajahan 350 tahun disepakati, terus sekarang baru 77 tahun, 77 tahun, berarti sisanya berapa untuk sembuh? Waduh. Ini bayangan saja gitu. Tetapi lalu kapan berubah gitu? Ya memang lokusnya di pendidikan. Apapun gitu. Meskipun penelitian terbaru dari KPK itu menganggap justru pendidikan itu bermasalah di plagiarisme nih, Gus. Gimana tuh, Kang? Plagiarisme dan ini soal pendanaan seperti itu. Penggelembungan itu menurut penelitian KPK lah gitu ya, berhubungan dengan tindak plagiarisme ya naik pangkat kan ada artikel ilmiah. Setuju. Jurnal ilmiah atau apa namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Dan kalau dilihat realitas ya, kan teman-teman guru ini juga sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan administrasinya. Lebih ke isu Kang, administrasi daripada anak-anak kayaknya. Mestinya teman-teman guru juga atau SDM guru juga diperkuat literasinya, tidak hanya anak-anak. Meskipun Mendikbud baru meluncurkan 1 juta buku bermutu gitu, tapi itu untuk anak-anak. Terus habit untuk gurunya mana ya Kang? Ya. Terus pendampingnya siapa dan lain sebagainya. Menurut saya ya di lapangan itu guru-guru tidak ada yang membimbing untuk berdialektika tentang diskusi tentang buku misalkan. Melatih daya kreativitasnya dalam konteks menulis misalkan. Gini sekarang Gus, guru-guru tuh disyaratkan untuk membuat artikel ilmiah nih. Sementara menulis saja belum biasa. Membaca saja belum biasa. Tiba-tiba harus nulis. Tiba-tiba harus artikel ilmiah yang punya pedoman kaidahnya tertentu. Bagaimana menulis rujukan, referensi-referensinya luas. Itu kan di luar fikri, di luar nurul. Gitu. Iya kan ada satu tahapan yang terlewat berarti gitu kan. Betul. Dari habit yang tadinya harus jadi pembiasaan dulu, tiba-tiba harus langsung bikin. Yang menulis kan tergantung bagaimana ia juga terbiasa membaca gitu. Jadi tidak terpisah itu. Sepaket. Membaca dan menulis itu di guru-guru saja masih langka. Culture-nya ya, habitnya, kebiasaannya masih langka. Ya itu bisa dicek, tanya teman-teman kita. Datanya valid juga kok kita sebagai pengajar gitu. Dan komunitas-komunitas guru yang semacam kelompok kerja guru itu mestinya jadi lokus pengembangan itu mestinya. Ya cuma rata-rata kalau kita lihat kelompok kerja guru juga sibuk dengan itu lebih pada pemenuhan
untuk syarat-syarat kenaikan pangkatnya. Udah masing-masing lagi dong kalau udah Ya, gitu. belum pada habit intinya gitu. Iya, kehalang itu lagi. Coba tanya tiap kelompok kerja guru atau MGMP. Ya itu deh Kang, MGMP yang paling dekat. Itu SMP, Itu SMP. KKG SD gitu. Ya sibuknya ya lebih ke teknik gitu, teknik administratif, Ya. bukan pada habit ya membaca, menulis untuk supaya energinya terserap oleh si anak-anak itu sendiri. Lagi-lagi titik itu nggak tersentuh lagi dong berarti Kang. Bukan tersentuh, lebih pada patronnya ini harus dibikin gitu, harus dibuat. Selama ini Kang, Ya hasil pengamatan Kang Pudu deh. kebetulan nih setahun ini saya merasa terpanggil untuk bersekutu dengan guru gitu. Oke. Frasa saya sih gitu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami bagaimana bersekutu dengan anak-anak, dengan dunia, bagaimana menggali anak-anak itu seperti tadi di awal. Nah sekarang setahun yang lalu saya kemudian diminta bantu oleh kelompok kerja guru di salah satu kecamatan, dan kita tidak mungkin membuat sebuah buku tanpa biasa membaca. Setuju. Karena membuat buku kan Referensinya harus ada dulu hasil bacaan. Nah maka bagaimana supaya guru-guru ini menuliskan sesuatu yang genuine gitu. Karena bagi saya Finlandia juga dia baik ditulis oleh Timothy D. Walker atau Spielberg atau orang yang pernah tinggal di Finlandia dan ngajar di sana dan balik lagi ke Indonesia dan buat buku, Santi namanya tuh, kalau tidak keliru, dia dosen juga. Mereka membunyikan pendidikan yang terpancar indera yang dialami oleh si guru, bagaimana mengasuh anak misalkan yang autis misalkan. Nah bagaimana dia mengasuh, metodenya gimana, pengalaman selama setahun mengasuh anak itu seperti apa, atau mungkin di seorang guru itu pernah tidak susah tidur gara-gara seorang anak yang menurut dia sulit untuk dikendalikan misalkan. Nah dia kan mikir tuh, mikir untuk bagaimana mendekati dia, karena menghadapi seorang anak itu bukan perkara menghadapi satu individu. Betul. Di balik satu orang anak itu ada ayah, ibu, kakek, nenek, buyut dan segala macam. Jadi harus berpikir jauh gitu. Pasti. Misalkan di satu kelas itu ada 30 anak, berarti kali 2 aja gitu kan. Kali 2 udah aja. 60. Nah itu. Belum kakek neneknya misalnya. Harus punya apa ya? Spiritualisme mendidik yang benar-benar yang tidak menganggap seorang anak ya seorang individu. Maksud saya dari pembahasan ini adalah guru-guru kita bacaan pertamanya tuh murid-muridnya. Ya, harusnya. Menurut pengalaman saya sih gitu. Karena dengan membaca karakter murid saja itu kan murid juga adalah buku-buku atau diari-diari kecil hidup gitu ya. Dan itu harusnya yang bisa jadi metode pembelajaran tuh yang murid-muridnya sendiri gitu Bang. Ya kalau Finlandia sih sependek pengetahuan saya. Jadi mereka benar-benar kayak tadi Tugas Agus di SD ingin berminat sebagai pemain sepak bola, di support. Dia di sepak bola. Ketika SMP berubah jadi ingin menjadi seorang musisi, dia disupport jadi seniman musik. Di SMA jadi penulis sastra, disupport. Sampai kuliah berubah lagi ingin jadi ekonom misalkan, disupport terus oleh kampus, oleh sekolah, oleh keluarga, oleh pemerintah, negara. Dan akhirnya negara ketika lulus kuliah Agus sebagai ekonom, negara tuh menempatkan Agus di tempat yang tepat. Sudah tidak kebingungan lagi berarti. Makanya kenapa Finlandia dikategorikan sebagai negara bahagia. Yang telir gitu kan. Orang kan lulus kuliah, lulus sekolah saja udah pusing mana. Kemarinnya lulus, besoknya udah pusing. Karena harus mencari lagi. Setelah lulus tuh kita harus mencari. Seolah-olah bekal yang selama ini 9 tahun sekolah tuh nggak kepake gitu. Seolah-olah gitu. Tapi pada kenyataannya kita baca diri sendiri aja bahwa lulus SMA, lulus kuliah itu betapa bingungnya bekerja
di mana dan siapa yang menerima kita, terus lokus yang tepat dengan kemampuan kita di mana gitu, di mana itu kita harus mikir sorangan gitu loh. Jadi beda dengan negara-negara bahagia di sana itu, negara-negara Nordik itu, ya dari SD sampai lulus kuliah sudah tersistem pun, gitu ya Kang. Sudah tersistem, mereka di tempat yang tepat. Seperti langgam tuh apa itu? Tempat paling tepat. Tempat paling tepat. Ya maksudnya sih gitu maksudnya. Bukannya itu tuh sebenarnya emang cita-cita besar dari Ki Hajar Dewantara kan gitu Kang? Ya Ki Hajar berharap tiap pendidik itu, pamung itu, melihat anak tuh jika dia diibaratkan, dianalogikan sebagai jagung, jadikanlah jagung terbaik. Jika dia sebagai benihnya sebagai jati, jadikanlah sebagai jati yang tinggi menjulang kuat gitu. Ya mimpinya gitu. Gitu kan? Itu Finlandia banget kan gitu kan? Sebenarnya saya curiga Finlandia ini sebenarnya hanya mempraktikkan mimpinya Ki Hajar. Saya curiga begitu. Cuma yang melahirkan Ki Hajar di sini, anehnya bingung. Hari ini aja kan sebetulnya Kemendikbudristek itu merujuk pada PISA yang keliterasian kemampuan berliterasi siswa kita dianggap rendah itu oleh PISA kan. Nah makanya mengejar itu, makanya di kurikulum Merdeka tuh ada penguatan literasi dan numerasi. Ada tuh pembiasaan terus jadi apa lagi 3 tingkatan. Pokoknya ada 2 poin guys di kurikulum Merdeka itu, bagaimana siswa kita mampu mengakses, menggunakan, memahami literasi dan numerasi. Karena itu nanti kelak itu akan diuji oleh PISA di mana nih sekarang meningkat atau malah turun. Atau rendah. Kemarin di berita tuh sebetulnya Mendikbud bisa dicek di berita-berita. Mas Nadiem Makarim tuh minta maaf karena literasi kita tidak beranjak di Komisi 10 DPR RI. Satu sisi itu sebuah sikap yang gentle, harus diapresiasi lah Kang ya. Harus diapresiasi. Dan satu sisi ya kita masih berantakan di banyak hal. Ya tadi kita bayangkan bagaimana kemampuan literasi dan numerasi pendidik misalkan. Jangan dulu ke murid. Karena murid itu kan tergantung dari gurunya. Kalau Agus sebagai guru dan seorang pembaca otomatis akan memberikan atmosfer bagaimana menyukai bacaan. Dan minimal bagaimana menghidupkan suasana kelas lah. Itu Kang. Nah tetapi kemudian kalau guru juga terlalu didikte. Jadi sistem atau regulasi itu seperti mendiskreditkan kompetensi guru. Regulasi-regulasinya pun kemudian tidak memihak kepada guru. Atau negara itu arah hadapnya ke mana sih? Arah hadapnya tuh membela guru, arah hadapnya tuh ke guru. Marwah guru tuh diangkat setinggi-tingginya. Atau mau bagaimana? Mau memajukan negara ini? Karena kan dari latar belakang sejarah apapun, ambillah contoh Jepang misalkan kan guru yang ditanya tuh. Kaisar Hirohito tuh menyebut guru yang tersisa. Berarti betapa pentingnya gitu negaranya dengan ideologi apapun gitu. Ya gurunya ini mau bagaimana gitu. Kalau nggak dikasih kepercayaan bahwa dia tuh bisa mendidik, pengabdiannya dan lain sebagainya dihormati, dihargai oleh regulasi. Sepertinya akan maju gitu. Tapi ya itu kembali ke mungkin secara politis, para politisi di dewan-dewan itu keberpihakan ke gurunya seperti apa dalam konteks kebijakan-kebijakan pendidikannya. Mengerdilkan atau memeruahkan. Kayaknya itu sih Kang, justru sistem yang selama ini berjalan maupun beberapa kali ganti pemangku kebijakannya gitu. Sistemnya masih dirasa selalu mengkungkung si pendidik gitu, seolah-olah kita belum menyaksikan Agus sebagai guru punya kreativitas, punya karya, emang dihargai gitu.
direspons dengan sebuah reward. Nah kalau ini boleh kasih reward, karena kan berkarya, berkreasi, mengabdi. Apakah ada di sebuah penilaian dalam satu hari itu? Dan guru tuh malah jadi takut loh, Kang. Jadi takut, kita tuh mau gerak gini, takut salah. Bagaimana kalau benar saja salah? Bagaimana kalau benar saja salah ya? Apalagi salah tuh. Gitu. Itu sebuah ironi buat kita semua. Sebuah sarkas buat kita semua hidup di negeri ini yang mestinya jadi negara besar. Ya tapi kembali ini regulasinya memihak siapa? Saya yakin kalau regulasinya memihak kepada guru, ya negara ini bakal terdidik gitu. Negara ini bakal memiliki harga diri. Ya, dan berada di jalur yang tepat gitu kan. Harga diri di muka dunia gitu. Ya mungkin harus mengenal diri negara ini dulu, bangsa dan negara ini dulu dengan manusia-manusianya yang berpotensi gitu. Saya yakin Indonesia ini banyak kan yang berpotensi. Gak kekurangan orang-orang cerdas. Tidak kekurangan orang-orang cerdas, tapi ya pertanyaannya di mana orang-orang cerdas ini? Di pinggiran, ada di komunitas, lokusnya misalkan ada di komunitas, ada di lembaga formal, lembaga non formal, atau di mana? Terus lembaga-lembaga dan komunitas ini saling memberi jarak, tidak saling nge-bridge, memberi jembatan, atau gimana? Kan harusnya misalkan saya pikir pendidikan formal juga harus di non formalkan misalkan. Biar sans. Biar nggak eksklusif, fleksibel, gitu. Inklusif. Orang-orang komunitas bisa masuk meskipun gondrong misalkan, tapi dia punya kompetensi bagaimana membuat film, membuat tulisan yang bagus, berkualitas gitu kan ya. Fiksi, non fiksi. Ilmiah, populer misalkan, dan membantu guru-guru untuk tidak sekadar mengkopas doang, apalagi dengan perkembangan teknologi hari ini, dengan artificial intelligence yang semakin berkembang tuh Bang. Ketika literasinya loncat misalkan, basic saja belum, kemudian loncat dengan AI, kita jangan-jangan tidak bisa membedakan lagi mana buatan manusia, mana buatan komputer, sistem komputer robotik itu gitu. Ini kan jadi PR lagi nih. Betul. Mana yang genuine, mana yang rekaan gitu. Rekayasa. dan ya akhirnya kan kita diserang oleh artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini, mau tidak mau juga harus beradaptasi lagi. Iya, betul. Sisi humanisme ke humanisme yang rekayasa. Padahal yang ini aja belum selesai nih Kang. Ya itu. Mau gimana ini bisa beradaptasi kalau ini aja belum selesai gitu. Ya misal tadi ya kebiasaan menulis teman-teman pendidik kita, membuat artikel ilmiah saja masih nyuruh misalkan, atau membeli atau bagaimana. Karena ada kasus juga itu di Jawa. Banyak sih Kang. Di Jawa Tengah tuh ada kasus pernah dia sampai sekian juta untuk naik pangkat, tapi kemudian tidak naik pangkat. Ada beritanya juga. Kasihan gitu membuat guru seperti itu. Seorang guru seperti tidak berdaya gitu dengan kemampuannya. Padahal kan untuk menilai kemampuan seorang guru juga tidak harus dari, ada parameter-parameter lain ya Kang yang bisa dipakai. Andai penilaian itu berbasis kemampuan individual misalkan, itu akan adil menurut saya. Kenapa adil? Karena kan tiap individu itu berbeda. Beda-beda. Ragam kecerdasan dan lain sebagainya. Nah kalau disamakan uji kompetensinya, ya tidak akan pernah melampaui itu. Akan selalu remedial, dan remedial pun kemudian balik lagi remedial lagi, lebih parah. Itu mau bagaimana? Mungkin kita belum saling respect kali Gus. Saling menghargai terhadap kemampuan individu. Kemudian individu ini kalau udah punya intelijensi yang kuat, maka dia akan menjadi sebuah komunal yang memiliki kecerdasan. Dan kadang Kang, kalau justru misalnya sebagai pendidik mau masuk ke wilayah-wilayah populer yang lagi tren misalnya,
dan dibawa ke lingkup pembelajaran, itu seolah-olahnya lagi nih oleh pihak yang bertanggung jawab di sekolah gitu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak bisa diaplikasikan. Padahal pengajar lebih dekat ke murid-muridnya kalau pengajar itu tahu dunia si murid itu seperti apa gitu. Ya. Ini kan kolot gitu Kang. Ya makanya menurut saya pada akhirnya kalau mau membaca realitas ya harus sesuai konteks, harus sesuai apa yang kita miliki, apa yang kita lihat. Maksud dari pendidikan yang terpanca indrai juga sebetulnya itu wasiat dari Ki Hajar Dewantara. Oh, lagi-lagi dipakai Finlandia tuh kan. Karena kan misalkan seorang anak tuh kan punya mata, punya penciuman. Itu harus dilatih menurut Ki Hajar. Dan termasuk guru ketika dinilai atau dia bereksplorasi, bereksperimen. Menurut dia yakini itu paling tepat saat menghadapi murid-muridnya yang sudah dia baca juga. Terus tiba-tiba ada sebuah pihak yang kemudian itu salah. Yang salah siapa sebenarnya? Yang salah ya yang tidak mengenali lingkungannya itu. Bisa jadi si guru ini benar. Karena dia sudah memahami lingkungannya. Dia observasi, dia ada di depan murid-muridnya. Cuma kadang-kadang ya itu tadi kembali ke guru-guru kita tuh sepertinya langka diapresiasi atas temuan-temuannya, atas eksperimen-eksperimennya, atas temuan-temuan secara praksis ya, secara konsep praktik yang ada di lapangan, bagaimana dia mengelola tiap murid 30 anak itu. Dia benar-benar membagi pikirannya ke 30 anak itu. Betul. Perasaannya. Terasa banget tuh Bang. Waktunya dan lain sebagainya. Belum dia balik ke rumah harus berbagi lagi gitu. Kadang kalau sampai rumah tuh 10 menit, 15 menit diem dulu Kang tuh. Tarik nafas. Udah diem aja gitu. Saya pikir dinas pendidikan di semua kabupaten kota juga harus berefleksi arah hadapnya ke siapa. Ya ke guru dalam arti untuk membangun pendidikan di sebuah kabupaten kota itu dengan kekhasannya, dengan karakter kabupaten kota. Kalau ada yang bisa saja membuat sampel kan itu jadi rujukan juga buat nasional, buat Kemendikbud misalkan, yang kemudian Kemendikbud pun akan mengamini bahwa tiap daerah itu berbeda juga, potensi SDM, geografis, alamnya dan lain sebagainya, dan lingkungannya. Kita bisa berbicara digital itu di sini yang punya akses fasilitas. Internet dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau yang di Papua sana misalnya? Bagaimana kalau di pulau-pulau terluar misalnya, atau pulau-pulau terdepan, itu kan tidak bisa disamakan. Makanya saya pikir siapapun pemangku kebijakannya ya hormatilah tiap guru yang ada di semua daerah. Mungkin mereka justru selama puluhan tahun ini punya metode tertentu yang jarang dipublikasi dan mungkin tidak ada di jurnal ilmiah mungkin. Karena memang itu yang dirasa paling cocok buat diaplikasikan di lingkungan. Makanya saya pernah punya eksperimen di sebuah kelompok kerja guru. Itu mereka menulis tentang yaitu satu murid yang membuat mereka tidak bisa tidur. Dalam arti otomatis si guru ini akan memikirkan bagaimana cara mendekati si anak tadi, metodenya, pendekatannya dan lain sebagainya. Itulah yang harus sering dibunyikan di pendidikan kita. Artinya menghargai apa yang paling tepat sebenarnya si guru-guru ini melakukan effort, upaya mendidik, mengasuh, mengasah, mengasih anak-anaknya. Ya harus diberi reward lah gitu. Betul. Sebenarnya. Kang Pulu sampai kaca-kaca kan. Kalau sudut pandang saya sih gitu. Gus, karena kalau di sebuah lingkungan pendidikan tidak melihat dirinya sendiri atau orang-orang di dalamnya sebagai manusia, ya menurut saya akan terjadi pertengkaran. Terus begini Kang ya? Panas, tidak nyaman, mau bahagia gimana? Bahagia itu mimpi paling puncak dari cita-cita pendidikan Ki Hajar adalah bahagia. Ya, makanya salamnya tuh salam bahagia. So Kang,
Salam bahagia. Sementara setiap masuk sekolah pusing ada kan. Oh baik lagi Kang tadi. Kalau menurut pengamatan Kang Pudu, sistem itu sudah memberi kebebasan secara otonom belum untuk masing-masing daerah? Kan ada Mulok tuh Kang. Apa kabar dengan Mulok? Ya kembali pada keberanian lokus pendidikan itu sendiri. Misalkan dinas pendidikan kabupaten kota itu ingin menggali daerahnya, potensi gurunya, mapping guru-gurunya itu mana yang memiliki kecerdasan tertentu dan lain sebagainya, itu kan tergantung mereka juga. Apakah kemudian mau membuat sebuah patronnya sistem sesuai local wisdom misalkan. Kalau tidak ada yang memikirkannya ya udah dari atas A ya sudah gitu. Iya, satu arah gitu kan. Semua gaya pendidikan di Indonesia akan A semua kan gitu. Padahal kalau melihat geografis misalkan atau SDM orangnya, sumber daya gurunya, itu saya yakin akan berbeda juga. Kalau kita mapping guru-guru nih, mereka tuh tidak lemah sebenarnya. Mereka tuh memiliki kecerdasan tertentu, cuma kerap kali di lapangan tuh malah Agus misalkan kuatnya di linguistik nih, mungkin akan lebih baik mengasuh anak-anaknya tuh di linguistik. Tapi bagaimana jika di lapangan malah Agus suruh ngerjain apa gitu. Iya. Yang berbeda dengan koridor kemampuannya jadi gitu. Kredit malah jadi nggak fokus, tidak konsentrasi itu bagaimana. Iya. Makanya butuh orang-orang baik itu lembaga pemerintah, negara, atau orang-orang di sekitar lingkungan pendidikan itu yang berpihak dan membela, dan arah hadap dia memang untuk kebaikan pendidikan di lingkungan itu gitu. Di Tasik sendiri Kang, gimana yang terasa oleh Kang? Secara kalau jujur ya, saya sebetulnya lebih percaya komunitas. Kenapa? Komunitas itu fokus. Misalkan di Langgam Pustaka dia fokus akan mengembangkan bagaimana caranya membuat penerbitan, bagaimana caranya memasarkan, bagaimana kemudian memberdayakan teman-teman penyunting, editor, layouter, proofreader misalkan, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya mah sudah berbasis intelijensi itu. Nah, kenapa sekolah tidak berbasis komunitas misalkan, yang mapping semua guru, semua muridnya itu baik kecerdasan. Itu saya yakin akan menggali tiap kecerdasan yang ada di sana. Karena kalau komunitas mungkin Kang bisa dianggap gini nggak, orang-orang yang ada di dalam komunitas itu sudah memiliki satu kesukaan yang sama. Ya bisa jadi. Jadi. Kalau di sekolah kan dengan misal 36 siswa, mereka tuh random tuh kesukaannya. Tapi kan itu bisa dibaca indikasi-indikasi kecenderungan kecerdasan. Iya itu maksud saya. Nah, masalahnya di kita tuh ada enggak? Hari ini sih disebut istilahnya itu diferensiasi itu mapping kecerdasan anak-anak ini, tapi kemudian pertanyaannya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah mereka benar-benar difokuskan ke intelijensi dia dan benar-benar disupport, didukung oleh sekolah sampai kelihatan misalkan, atau tetap di ujungnya tuh diberi ujian tengah semester, ujian akhir sekolah itu dengan soal yang sama. Menurut saya sepertinya di sana gitu. Berarti cita-cita menuju multiliterasi itu masih di luar jangkauan dong Kang. Mestinya kalau konsep multiliterasi kan dalam konteks pembelajaran itu menghargai kecerdasan anak-anak. Jadi guru itu mempersembahkan pembelajaran itu tidak satu moda gitu. Satu bentuk, misalkan teks doang, atau gambar doang. Tapi dalam satu pembelajaran itu bisa jadi ada teksnya, ada visualnya, ada audionya, ada beragam, ada multimodal. Jadi teralihwanakan ke berbagai. Karena nanti yang nyimak itu kan murid, yang murid itu kan kadang audionya yang lebih menguasai, berkuasa gitu. Yang tinggi, visualnya tinggi. Anak yang visualnya tinggi yang harus bentuknya audio visual misalkan. Atau anaknya yang sukanya membaca, dia akan ke teks gitu. Jadi harus terpetakan gitu kan. multimoda.
multimoda. Harus dipersembahkan dengan berbagai ragam wahana gitu. Jadi misalkan nih kita punya materi dalam tentang sosial, misalkan teks, itu mungkin untuk anak yang suka baca dia akan membaca teks itu. Tapi bagi yang audionya tinggi, visualnya tinggi, dia lebih suka itu ya Kang. Dia lebih suka audio visual. Nah makanya cara menyajikannya itu harus menggunakan multimoda. Banyak ya. Dan jangan dilupakan juga pengalaman-pengalaman yang dibawa oleh anak-anak ini yang satu sama lain berbeda ini Kang. Ya itu akan lebih kepada mapping si guru sih untuk menentukan kelas ini akan berwarna seperti apa, akan berjalan seperti apa. Dan pada intinya kalau guru kemudian diberi keleluasaan untuk mengekspor itu, saya yakin tiap guru itu punya kelebihannya juga. Dan mereka tuh memiliki daya kreativitas masing-masing juga. Nah masalahnya kembali ke regulasi. Bagaimana regulasi ini menghargai masing-masing guru ini ya? Masing-masing guru itu gitu. Kalau ngomong pendidikan ya. Oke. Ngomong menghargai nih, menghargai gitu kan, saling menghargai. Kang Pudu sebagai pengajar, kita terbuka aja gitu kan. Stigma di masyarakat kita gitu, seorang pengajar itu tabu untuk berambut panjang misalnya gondrong gitu. Nah, Kang Pudu sendiri nih menanggapi stigma itu tuh apa sih Kang? Gimana? Suatu hari saya pernah ke lingkungan anak yang sekolahan ya. Saya tahu dengan penampilan seperti ini saya dianggap jijik misalnya. Saya di sana berpikir kalau anak-anak ini hanya pintar menilai tapi tidak pintar mengenali gitu, ini berbahaya. Karena akan melahirkan masyarakat yang cuma menjudge, bukan mengetahui latar belakang, misalkan mengetahui siapa Agus yang dengan penampilan seperti itu. Karena saya juga punya pengalaman bersama, saya menjadi dengan tim Direktorat SMA Kemendikbud ke salah satu sekolah namanya SMA Kolese De Brito di Yogyakarta. Di Jogja tuh Bang. Dan waktu itu pertanyaan dari tim pendamping dari Kemendikbud itu bertanya tentang ini anak-anak ini gondrong semua kan? Ke kepala sekolah tuh bertanya, kenapa mereka gondrong-gondrong sementara di aturan tuh nggak boleh. Gitu. Dan kata kepala sekolah itu, kecerdasan, sikap itu tidak ada kaitannya dengan penampilan seseorang. Katanya kalau penampilan ada kaitannya dengan kecerdasan dan sikap, maka KPK itu akan dipenuhi oleh orang-orang gondrong. jadi sebenarnya mah saya sudah memahami itu, cuma karena itu keluar dari seorang kepala sekolah. Saya tepuk tangan di depan kepala sekolah itu. Respect. Respon dari yang ini gimana? Ya dia tetap menyampaikan bahwa ini ada aturan dan segala macam. Dan dijawab lagi sama kepala sekolah itu. Karena kami lebih fokus dan konsentrasi ke anak-anak, tidak ke sana gitu. Tidak mempersoalkan itu. Artinya sekolah itu memang fokusnya ke anak-anaknya. Anak-anak, menghargai anak-anak dengan pilihannya yang selama itu ya masih wajar dan sebagainya. Ya gitu sih persoalan. Berarti Kang, saya menarik nih di sekolah itu Kang ya. Kehidupan di sekolah itu berarti beda dengan sekolah-sekolah lain yang kita ketahui sekarang. Kemudian saya kan ngobrol dengan anak-anaknya. Dan jawaban argumentasinya tuh literat banget. Contoh kan gimana misalnya? Argumentasi mereka tuh tentang bagaimana misalkan memajukan sekolah ini. Saya lupa nama-namanya, cuma mereka bilang kalau sekolah ini mau maju harus beradaptasi dengan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Itu pernyataan-pernyataan mereka. Sebetulnya mah saya punya rekaman obrolan dengan mereka, cuma itu hilang. Sayang dokumennya banget. Cuma saya akhirnya menautkan apa statement dari kepala sekolah SMA De Brito dengan fakta dari murid-muridnya. Dan justru mereka tuh kritis gitu. Anak-anak ini tuh. Anak-anak ini kritis. Coba cek SMA Kolese De Brito Yogyakarta. Nanti kita cek lah. Cek aja.
itu acara-acara mereka tuh kritis-kritis pisan gitu. Iya. Mau acara teaternya, mau acara musiknya dan lain sebagainya. Dan kenapa waktu itu saya bisa monef gitu. Nah, iya. Gimana tuh, Bang? Itu karena saya pernah disuruh oleh Direktorat SMA ini untuk mapping sekolah di daerah Jawa itu. Ya. Salah satunya ya SMA Polres de Brito, karena di sana ya selain anak-anaknya berpenampilan berbeda dengan anak-anak SMA lain. Ya mereka itu kritis-kritis dan dalam konteks leveling nasional pun mereka selalu ada di atas juga gitu. Oh, di nasional pun tekanan mereka tinggi gitu, Kang? Ya, tentang literasinya, tentang kreativitasnya, tentang prestasinya gitu. Tidak apa ya namanya tuh. Malah lebih ini gitu. Bisa dikatakan lebih unggul mungkin gitu ya Kang, ya lebih unggul. Itu. Mungkin sekolah itu menerapkan ya tadi kenyamanan, bahagia, ruang-ruang argumentasinya guru dibuka. Sastranya juga keren loh, guru bahasa Indonesianya juga keren. Gimana tuh, Bang? Jadi si Pak, saya lupa lagi namanya. Tapi dia terkenal, dia penulis juga. Jadi membiasakan anak-anak ini supaya menghasilkan tulisan-tulisan karya yang keren. Mereka dibiasakan membaca Kompas Minggu. Oh, ada rubrik tuh biasanya. Kompas Minggu kan cerpen yang keren-keren. Iya. Itu dibiasakan oleh si Pak gurunya, lalu mengajak mereka berkunjung ke komunitas-komunitas di Jogja yang keren-keren juga, radio buku dan habitnya juga sudah terbangun kan di Jogja. Dan ada sebuah pertunjukan yang dimana mereka berteatrikal tapi hanya audio. Main audio. Jadi main audio doang. Semacam dulu dongeng di radio gitu. Iya. Macam dulu lah gitu. Dan itu menurut si Pak Guru ini itu untuk melatih imajinasi murid-muridnya. Jadi justru eksperimen, eksplorasi, memberi ruang kreativitas itu akan melahirkan gesekan-gesekan yang positif gitu. Selama itu sehat ya Kang ya. Itu justru yang harus dibangun di sekolah-sekolah. Buktinya di SMA Polres de Brito itu kepala sekolahnya, gurunya, muridnya itu justru membangun ekosistem pendidikan yang luar biasa gitu. Dan sekolah-sekolah gitu banyak kasih Kang di Indonesia setahu Kang Pudu? Ya makanya saya merekomendasikan SMA Polres de Brito itu karena langka gitu. Waktu ke Direktorat SMA Kemendikbud ya untuk mengenali SMA ini seperti apa, kemudian kenapa bisa ada di level nasional dengan gaya santai gitu. Berbeda dalam tanda kutip gitu Kang ya. Justru itu jadi pembuktian gitu bahwa gimana Kang? Sebetulnya bukan soal pembuktian tapi lebih pada menurut saya pendidikan selama itu berpihak pada arah hadapnya pada kemanusiaan yang ada di lingkungan itu akan melahirkan sesuatu yang genuine dan di luar dugaan bahkan di luar ekspektasi, melebihi harapan bahkan gitu. Yang biasanya kan sudah dipatok tuh siswa harus mampu ini setelah diaktualisasikan justru jauh melampaui, malah stres gitu. Aduh. Ya buktinya kita semua itu kan hasil dari kita pernah SD, SMP, dan apa yang kita ingat ternyata peristiwa. Ternyata peristiwa-peristiwa yang berkesan gitu. Entah itu bulian atau sebuah respect dari teman-teman, dari guru, dari masa itu ketika kita merasa dihargai. Itu yang terus kita gitu bunyikan malah dalam cerita-cerita. Betul. Ketika usia kita remaja, dewasa. Yang justru yang teringat tuh itunya ya Kang ya. Tuh, peristiwanya. makanya harus diperkuat tuh peristiwanya. Iya. Bukan konsep-konsep. Apalagi untuk anak usia dini dan anak-anak SD itu kan fase perkembangan mereka tuh masih di wilayah konkret. Bukan abstrak. Jadi ajak ulillah mereka gitu, tanpa dibebani gitu dengan hal-hal yang karena mereka akan menerima peristiwa itu melalui panca indera mereka sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Mereka akan melihat, mereka mendengar,
mereka merasakan panas, terik misalkan atau sakit kena duri. Kepekaan itu yang harus dilatih. Daun putri daun gitu. Itulah. Terakhir Kang, kurikulum merdeka. Kalau sekarang kurikulumnya merdeka, berarti selama ini kita berada di dalam kurikulum penjajahan dong. Tapi kalau menurut saya, misalkan kurikulum merdeka ataupun menggalakkan literasi dan diksi itu masih berbunyi, berarti masih belum terjadi habit sebagai kebiasaan. Karena masih terus terdengar gitu Bang. Masih berbunyi. Kalau sudah tidak berbunyi maka sudah menjadi kebiasaan. Itu yang sudah jadi habit. Ya, kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan benar-benar merdeka. Amin. Dan benar-benar literat. Gitu. Amin. Ya kita semua berjuang di segala macam profesi. Iya. Dan pada akhirnya bermuaranya di Indonesia tujuan yang sama. Terima kasih Kang Pudu, luar biasa sekali. Kang hatur nuhun Kang. Siap. Sudah menyempatkan main ke Langgam dan ngobrol-ngobrol santai. Sampai hujan tak terasa. Sudah berapa lama karena baru seminggu terakhir ya ketemu lagi sama Kang Pudu. Di beberapa bulan jarang banget tuh Kang. Karena Kang Pudu tadi bersekutu dengan guru-guru di Tasikmalaya. Semoga segala kegiatan dan aktivitas Kang Pudu dilancarkan. Amin. Sehat selalu dan sukses buat semuanya Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.